Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Jiminsyah. Hadir. Akbarudin Fante. Saya Bu. Bilal Sugani. Hadir. Faiz Tehyuni. Saya Bu. Galuh Jinsok. Hadir. Yusaka Ihsan. Saya Bu. Bah Hobibi. Hadir. Junior. Hadir. Jongkuk Mubarok. Hadir. Kamal Ramadan. Hadir. Muhammad Sobirin. Saya Bu. Namu Alfiansyah. Saya Bu. Novita Nunmul. Saya. Hadir semua ya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Di dalamnya juga kita akan membahas terkait tingkatan keanekaragaman hayati, lalu manfaat mempelajari keanekaragaman hayati atau manfaat adanya keanekaragaman hayati, lalu hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya, pengertian garis Weber dan garis Wallace, serta contoh mengenai keanekaragaman dari tingkatan keanekaragaman hayati tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati itu keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang lain. Lalu tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya pada spesies kucing, kayak kucing Anggora yang berbulu panjang, kucing Siam, kucing Baines. Lalu yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Contohnya kayak ada spesies kucing, sapi, kerbau. Lalu dari tumbuhannya ada mangga, mawar, melati, dan sebagainya. Yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya kayak ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, sama ekosistem hutan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tingkatan keanekaragaman hayati mulai dari gen, jenis, dan ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama itu karena adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Yang kedua, memiliki tumbuhan atau flora bertipe Malaysiana. Yang ketiga, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Dan yang terakhir, dia memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, apa sih ciri-ciri daerah oriental itu? Yang pertama, dia mamalianya berukuran lebih besar. Contohnya kayak gajah Sumatera, banteng, dan harimau Sumatera. Lalu yang kedua, dia memiliki banyak primata. Contohnya kayak orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, dan kera. Yang terakhir, warna bulu pada burungnya itu kurang menarik dan tidak beragam. Contohnya kayak burung rangkong sama burung murai. Yang kedua ada ciri-ciri hewan di daerah Australis. Daerah Australis ini kebalikan dari daerah oriental. Jadi dia mamalianya berukuran lebih kecil, terus memiliki mamalia berkantung. Contohnya kayak walabi kecil, walabi semak, sama kanguru pohon. Yang terakhir, dia warna bulu pada burungnya itu lebih menarik dan beragam. Contohnya kayak burung cendrawasih sama burung kasuari. Nah, yang ketiga, ada ciri-ciri dari hewan daerah peralihan. Daerah peralihan ini kayak transisi antara daerah oriental sama daerah Australis, atau daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Jadi di daerah ini tuh terdapat hewan-hewan dengan ciri-ciri tersendiri. Contohnya kayak komodo yang cuma ada di Pulau Komodo, terus babi rusa, anoa, burung maleo yang cuma ada di Pulau Sulawesi. Nah, selanjutnya ada hewan dan tumbuhan di daerah endemik. Jadi si flora dan fauna ini cuma ada di daerah endemik tersebut.
Untuk hewannya, yang pertama ada komodo yang hanya ada di Pulau Komodo. Lalu ada badak bercula 1 yang hanya ada di ujung kulon Banten. Terus ada juga musang Sulawesi yang cuma bisa hidup dan ada di Pulau Sulawesi. Terus untuk tumbuhannya, yang pertama ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini tumbuh di hutan-hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Lalu ada Rafflesia bornensis, dia cuma hidup di Kalimantan. Ada Matoa juga yang cuma ada di Papua. Nah, hewan dan tumbuhan langka apa saja sih yang hidup di Indonesia? Yang pertama ada badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, dan komodo. Untuk tumbuhannya ada Matoa, Gandaria, Badali, Sawo Kecik, sama Bendo. Apa saja sih manfaat mempelajari keanekaragaman hayati, atau apa saja manfaat dari adanya sih keanekaragaman hayati tersebut? Yang pertama, dia sebagai penghasil sumber daya alam hayati. Nah, si sumber daya alamnya ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber kayu dari pepohonan, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nutfah atau sumber gen, dan sumber perikanan dari fauna yang hidup di lautan. Manfaat keanekaragaman hayati juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata atau rekreasi. Juga bisa kita manfaatkan sebagai aspek sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya ada penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Biasanya karena degradasi habitat atau adanya kerusakan habitat karena polusi. Misalnya terjadi hujan asam, eutrofikasi, dan efek rumah kaca. Lalu eksploitasi secara berlebihan, atau karena adanya perubahan iklim global seperti iklim sekarang yang sudah berubah menjadi lebih panas yang menyebabkan es di kutub itu mencair. Jadi bisa membuat fauna atau hewan yang ada di sana tuh jadi punah karena tempat tinggalnya tuh nggak ada gitu. Terus upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan biar menjaga kelestarian keanekaragaman hayati? Yang pertama ada beberapa ya. Yang pertama, kita bisa melakukan konservasi dengan cara cagar alam. Nah, cagar alam ini kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya kayak cagar alam hutan pinus Jantoy di Aceh dan cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat. Lalu kita juga bisa membuat taman nasional. Nah, taman nasional ini kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola oleh sistem zonasi. Biasanya taman ini tuh dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Lalu bisa juga kita membuat taman baru. Nah, taman baru ini kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contohnya kayak Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara, Taman Buru Semidang Bukit Kelabu di Bengkulu. Ada juga peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan bertujuan agar beberapa jenis hewan yang terdapat di Indonesia yang keberadaannya sudah mulai punah tuh bisa dilindungi. Jadi jika dilakukan perburuan liar atau penebangan liar terhadap suatu tumbuhan tertentu, bisa berurusan dengan si hukum tersebut. Nah, yang terakhir itu ada melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 yang menetapkan bahwa beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Lalu apa saja sih tumbuhan dan hewan asli Indonesia? Yang pertama itu ada Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi ini sebagai bunga langka. Yang kedua ada melati. Melati ini dilambangkan sebagai bunga bangsa. Yang ketiga ada elang Jawa. Elang Jawa ini ditetapkan sebagai satwa udara nasional.
yang terakhir ada ikan solera merah. Solera merah ini ditetapkan sebagai satwa air nasional. Nah, yang terakhir kita akan sedikit membahas mengenai pengertian garis Weber sama garis Wallace. Nah, di sini ada peta mengenai pembagian garis Wallace sama garis Weber. Nah, garis Wallace ini dia ini merupakan garis khayal yang digambarkan dalam peta. Nah, kedua garis ini tuh membatasi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dibuat pada tahun 1859 oleh seorang naturalis Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace. Jadi, pengertian dari garis Wallace ini, dia ini garis yang memisahkan jenis fauna dan flora bagian barat dengan flora dan fauna bagian tengah di Indonesia. Contohnya kayak Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, sama Maluku. Kedua ini pengertian dari garis Weber ini, dia ini garis yang memisahkan flora dan fauna bagian timur dengan flora dan fauna di bagian tengah Indonesia. Pertemuan hari ini materinya sudah cukup. Apa ada yang ingin Saya ditanyakan? Bu. Apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi? Nah, penyebabnya itu karena letak geografis Indonesia ini kan strategis. Jadi Indonesia itu kan berada di antara dua benua sama dua samudra yang memiliki perbedaan karakteristik keanekaragaman hayati. Nah, selain itu Indonesia juga kan termasuk negara kepulauan yang memiliki iklim yang tropis. Waktunya kan sudah mau habis, jadi silakan digunakan waktunya untuk membaca kembali materi yang sudah dijelaskan. Nanti di akhir dan nanti kerjakan tugas yang akan ibu berikan. Lalu tugasnya langsung dikumpulkan ke meja ibu untuk yang sudah selesai. Apabila masih ada yang belum dimengerti, nanti boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My love is waiting for you.